Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini tentunya bersama saya Andromeda. Nah, di pembahasan kali ini sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada kawan-kawan yang mendukung channel ini. Dan buat kawan-kawan yang baru saja merapat atau menonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru tentang asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan semoga apa yang saya sampaikan semuanya bisa membantu kalian untuk lepas dari lingkaran setan, yaitu asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, sebelumnya saya mau mengatakan seperti ini. Mungkin di antara kalian hampir dari keseluruhan dari kalian itu sudah pernah melakukan pemeriksaan asam lambung dan GERD ini di dokter atau pada ahlinya. Nah, ketika kalian melakukan pengecekan, check up, pengobatan di dokter, dan ketika dokter mengatakan bahwa kamu itu nggak apa-apa, lambung kamu nggak apa-apa, jantung kamu nggak apa-apa, pikiran kamu nggak apa-apa, otak kamu nggak apa-apa, pinggang kamu nggak apa-apa, dan sebagainya. Ini semua karena cuma asam lambung saja. Tetapi kenapa kalian itu masih saja memikirkan sensasi-sensasi itu? Padahal kalian itu kan sudah dari ke dokter ya untuk memeriksakan diri. Padahal kan dokter itu kan ahlinya. Terus kenapa kalian gak percaya? Kalau dokter sudah mengatakan bahwa kalian gak apa-apa, kenapa mau pusing lagi ya kan? Kenapa kalian mau memikirkan sensasi yang menurut dokter itu ya biasa-biasa aja? Nah, di sini kita perlu pahami bahwa semua sensasi asam lambung dan GERD itu adalah suatu yang biasa-biasa saja. Ya, suatu yang biasa-biasa saja menurut saya, karena saya merasakan itu sudah suatu hal yang biasa karena saya sendiri sudah lepas dari anxiety. Mungkin dari kalian itu mengatakan bahwa enak aja, biasa-biasa aja, enak aja rasanya, biasa-biasa aja ya kan. Mungkin kalian mengatakan seperti itu, tapi dari penjelasan saya mungkin kalian bisa paham. Nah, penjelasan saya seperti ini. Semua sensasi asam lambung, GERD, anxiety, atau tepatnya sensasi asam lambung dan GERD, seperti apa ya? Ini saya sudah catat, seperti dada panas, iritasi tenggorokan, radang telinga, pilek, demam, dada bergetar, begah, kembung, mual, gas lambung, perut melilit, dan lemas, keliengan, dan lain-lain. Itu sebenarnya suatu hal yang biasa. Kenapa? Coba kalian pikir. Sebelum kalian terkena asam lambung, GERD, dan anxiety ini, mungkin pernah kalian mengalami yang namanya telat makan, akhirnya gas lambung atau asam lambung kalian naik. Nah, ketika kalian dalam kondisi normal tanpa mengalami anxiety, tentu sensasi itu akan biasa-biasa saja, seperti pada orang-orang normal pada umumnya, seperti begah, ya kan, begah, mual. Itu kan sering kita rasakan sewaktu kita belum terkena anxiety. Tetapi kenapa semua itu menjadi tidak biasa atau menjadi sensasi yang luar biasa ketika kita terkena anxiety? Nah, disitulah permasalahannya. Jadi kalian itu harus pahami bahwa sensasi yang kalian alami sekarang ini, yang kita alami sekarang ini, seperti perut mual, melilit, begah, sesak napas, keliengan, itu kan sensasi-sensasi umum yang sering dirasakan orang-orang pada umumnya. Tetapi mereka, bagi yang orang normal, biasa-biasa aja, ya kan?
Kenapa? Karena orang normal itu tidak memiliki anxiety atau rasa cemas yang berlebih. Kecemasan mereka itu wajar-wajar aja. Jadi ketika mengalami sensasi asam lambung seperti mual, begah dan sebagainya, itu bawaan mereka itu biasa-biasa aja, karena kan hampir sering dirasakan, karena asam lambung itu kan pasti ada di lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan. Jadi ketika sensasi itu muncul dan dialami oleh orang yang normal-normal, tentu itu akan terasa biasa-biasa aja, dan kita semua juga pernah merasakannya bahwa itu cuma biasa-biasa aja dan normal. Jadi apa ya, yang membuat kita berbeda itu adalah kecemasan itu. Jadi kecemasan kita itu berbeda dengan orang pada umumnya. Jadi ketika kita mengalami sensasi asam lambung GERD, tentu sensasi itu akan lebih menjadi luar biasa ketika kita mengalaminya, karena tingkat kecemasan kita itu sudah berbeda dari sebelumnya. Padahal sebelum-sebelumnya itu kita pernah mengalami sensasi yang sama seperti mual, sakit perut dan sebagainya, tetapi kita sampai nggak terlalu searching, nonton video-video motivator, nonton pengalaman orang-orang yang terkena asam lambung GERD dan anxiety. Padahal sebenarnya sebelum kita terkena ini, sebelumnya itu kita pernah juga mengalaminya, cuman kondisi kita sekarang dengan yang dulu itu sudah berbeda. Perbedaannya itu adalah dari anxiety. Nah, jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya saya itu bukan bilang malas membahas masalah asam lambung dan GERD, karena saya mau bahas bagaimanapun, sensasi-sensasinya mau saya bahas bagaimanapun, hampir semua sensasi itu sama yang kita rasakan, sama dengan yang pemberi motivasi, yang membagi pengalaman. Sebenarnya itu sensasi kita sama, penanganannya juga sama, apa yang harus dilakukan juga sama. Cuman yang jadi pembedanya itu adalah langkah apa yang harus kita lakukan ketika mengalami sensasi itu, dan bagaimana membuat sensasi itu terasa seperti biasa-biasa saja, seperti sedia kala ketika waktu kita masih normal dalam kondisi kecemasan. Nah, jadi sebenarnya menurut saya itu pokok permasalahan dari semua sensasi itu adalah dari pikiran, dari anxiety kalian, dari kecemasan kita. Karena ketika kecemasan itu tidak ada, ketika anxiety kita itu tidak berlebih, kecemasan kita tidak berlebih, tentu semua sensasi itu akan terasa biasa-biasa saja, tanpa harus melihat pengalaman orang, berbagi motivasi orang. Sebenarnya sensasi itu biasa-biasa aja, bro. Jadi kalian itu harus betul-betul memikirkan bahwa ini sebenarnya cuma fata morgana atau cuma ketakutan yang pikiran kalian itu yang dibuat sendiri oleh pikiran kalian itu. Jadi ya cobalah untuk berpikir dan berpikir lagi. Jadi maksud saya seperti ini, hampir semua pemberi motivasi dan orang yang berbagi pengalaman mengenai asam lambung, GERD dan anxiety ini menganjurkan mengobati asam lambung, GERD dan kemudian mengobati anxiety. Sebenarnya itu tidak salah, tapi pengalaman orang itu kan berbeda-beda. Pada awalnya saya juga berusaha untuk mengobati asam lambung dan GERD saya. Tetapi seiring dan berjalannya waktu, semakin saya berusaha dan mengalami kondisi yang mulai membaik, ya kan? Kondisi saya mulai membaik dari asam lambung dan GERD itu. Tetapi ketika anxiety saya kumat, kenapa? Asam lambung dan GERD saya itu malah ikut kumat. Nah, disitulah saya berpikir bahwa kunci dari semua ini sebenarnya adalah dari pikiran, kecemasan atau anxiety kita.
Jadi ketika kita sudah menaklukkan anxiety kita, maka sensasi apapun yang kita rasakan dari asam lambung dan GERD itu tentu akan seperti sedia kala. Tentu kita akan merasa seperti manusia normal pada umumnya, bahwa ketika kita mengalami peningkatan asam lambung, kita akan mengalami begah, mual, dan sebagainya. Tentu itu pikiran kita itu sudah mereset, memformat kembali bahwa itu cuma suatu hal yang biasa pada umumnya. Jadi sebenarnya menurut saya itu kita harus memperbaiki pola pikir kita, anxiety kita dulu, kemudian fokus sambil memperbaiki asam lambung dan GERD kita. Jadi begini, kita itu harus fokus memperbaiki 80% itu kita harus memperbaiki pola pikir atau anxiety kita. Kita harus menaklukkan 80%, kita harus menaklukkan anxiety kita dulu. 20%-nya kita sambil melakukan pembenahan terhadap asam lambung atau GERD kita. Nah, seperti itu. Jadi pada intinya yang saya sampaikan ini bagi kawan-kawan yang masih mengalami sensasi-sensasi yang berkepanjangan, bahkan asam lambung atau GERD-nya sudah sembuh tetapi anxiety-nya masih ada, dan anxiety itu malah membuat kalian kumat lagi. Karena saya membaca dari banyak komentar di channel-channel YouTube pemberi motivasi yang berbagi pengalaman, bahwa mengatakan yang seperti ini, bahwa Bang, kok asam lambung saya sudah baikan, GERD saya sudah nggak apa-apa, tetapi ketika anxiety saya kumat, malah asam lambung saya balik lagi. Nah itu tadi kendalanya. Jadi ketika asam lambung kita dan GERD kita sudah membaik, tetapi anxiety kita belum ada perbaikan, maka pikiran yang stres, pikiran yang cemas tentu akan membuat asam lambung kalian itu akan meningkat. Maka ketika kalian mengalami peningkatan asam lambung, tentu sensasinya itu akan menjadi sangat luar biasa bagi kalian, karena kecemasan kalian tidak terkontrol, melebihi dari batas wajar. Nah, jadi pada intinya saya mau mengatakan bahwa buat kalian yang masih mengalami sensasi-sensasi yang berkepanjangan, halo, buka pikiran. Bukalah pikiran kalian bahwa kalian itu tidak apa-apa. Sensasi yang kalian rasakan itu adalah suatu hal yang normal dan suatu hal yang sering kalian rasakan ketika belum mengalami anxiety. Dan suatu hal yang biasa bagi orang-orang normal pada umumnya, karena sebenarnya orang-orang normal pada umumnya itu juga merasakan hal yang sama. Cuma yang jadi pembeda kita itu adalah tingkat kecemasan kita merasakan sensasi itu. Banyak dari kalian yang dari ke dokter memeriksakan jantung, sensasi jantung, sakit jantung, sesak napas. Setelah kalian dari ke dokter check up jantung, periksa jantung, dan dokter mengatakan baik-baik saja, ini cuma asam lambung, tapi masih tidak percaya, periksa ke dokter lain lagi, masih dengan diagnosa yang sama, jantung kalian tidak apa-apa, masih ganti dokter lagi, memeriksakan jantung kalian, dan akhirnya dokter yang ketiga mengatakan kamu nggak apa-apa. Terus mau kalian apa kalau nggak mempercayai ahlinya? Jika dokter sudah mengatakan kalian nggak apa-apa, terus mau apa lagi, bro? Ya kan? Coba pikir. Jadi ketika dokter mengatakan kalian nggak apa-apa, ya tanam dalam pikiran kalian itu nggak apa-apa. Jadi ketika sensasi itu kumat, cuekin aja, nggak usah dipikir yang macam-macam. Dokter udah bilang kalian nggak apa-apa, ya kan? Itu cuma bagian dari sensasi asam lambung kalian aja. Jadi pesan penting yang mau saya sampaikan di sini adalah jika kalian ingin membiasakan diri dengan sensasi-sensasi yang ada seperti sedia kala, seperti manusia normalnya, dan kita harus kembali ke posisi normal, maka benahi anxiety dulu, bro. Benahi pikiran kalian dulu, bro. Jadi ketika kalian mengalami kumat asam lambung dengan sensasi yang begitu banyak, begitu bervariasi, tentu kalian akan merasa itu adalah suatu hal yang wajar dan suatu hal yang biasa-biasa aja, karena tingkat kecemasan kalian itu sudah kalian benahi
seperti itu. Jadi bukalah pikiran kalian. Nah, tetapi di kesempatan ini saya sengaja berbicara cukup lama karena kembali lagi saya mau membahas semua sensasi asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya, langkah yang harus kalian lakukan, bagaimana kalian harus berpikir, menanggapi, merasakan, dan menyikapi, dan menerima apa yang telah terjadi pada diri kita. Nah, langsung saja saya akan menyebutkan beberapa atau semua yang pernah saya rasakan ketika mengalami asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, perlu kalian ketahui, asam lambung, GERD, dan anxiety itu berbeda. Asam lambung itu sendiri adalah zat asam yang berada di lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, tetapi ketika asam lambung kita berlebih, tentu akan bisa membuat kita merasa tidak nyaman dan menimbulkan sensasi, diantaranya begah atau kembung. Begah atau kembung ini karena disebabkan adanya gas lambung yang berlebih, mual. Karena kondisi lambung yang tidak nyaman tadi itu, akhirnya kita merasa ingin muntah karena lambung terasa penuh oleh gas lambung. Kemudian gas lambung sendiri itu karena adanya peningkatan asam lambung sehingga lambung terisi oleh gas lambung. Makanya kita sering bersendawa atau buang angin atau kentut ya. Nah, kemudian sensasi perut melilit. Nah, perut melilit ini terkadang kita rasakan karena kondisi lambung kita ketika mengalami peningkatan asam lambung dan dalam kondisi yang kosong, maka itu bisa menyebabkan perut merasa terlilit. Kemudian perut terasa hangat atau panas. Nah, itu adalah salah satu sensasi juga karena adanya peningkatan asam lambung. Ulu hati sakit pinggang, kediengan, leher tegang, perih, dan keringat dingin. Nah, itu adalah semua sensasi dari asam lambung itu sendiri. Nah, itu semua kalian bisa tangani dengan memperbaiki 3P: pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, tentu pola pikir lagi ya kan. Jadi ketika kalian mengalami sensasi itu, mengalami kenaikan asam lambung, maka yang harus kalian lakukan itu pertama, minum air hangat, ya kan. Dengan sensasi yang begitu banyak itu, karena adanya peningkatan asam lambung, maka segeralah untuk minum air hangat. Kemudian fokus dan tenang. Kemudian atur nafas. Setelah agak baikan, kalian segera untuk makan. Nah, kemudian kalian harus mengatur pola makan lagi. Yang tadinya mungkin pola makan kalian itu hancur, berantakan, cuma makan 2 kali sehari. Cobalah makan sesering mungkin dengan porsi yang kecil. Kalian mungkin bisa setiap 3 jam dulu lah, atau 4 jam kalian harus makan kembali dengan porsi tertentu dan menghindari pantangan makanannya. Di sini saya nggak usah menjelaskan lagi pantangan apa ya, karena di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan makanan yang harus kalian hindari dan makanan yang cocok untuk kalian konsumsi. Nah, ketika kalian mengalami itu peningkatan asam lambung itu, tadi segeralah untuk makan. Setelah makan, kalian posisikan tubuh kalian itu jangan langsung baring. Kalian duduk menyandar dengan posisi badan yang lebih tinggi. Nah, kemudian sensasi GERD itu sendiri adalah, GERD itu adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan karena fungsi dari otot esofagus kita itu tidak berfungsi secara normal. Jadi asam lambung itu naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan sensasi-sensasi tertentu seperti dada terasa panas, mulut atau lidah terasa masam, mulut terasa bau. Karena adanya peradangan, kadang kita merasa demam, kemudian pilek, batuk, telinga berdengung atau iritasi. Itu juga karena asam lambung naik ke atas tentu akan mempengaruhi THT, telinga, hidung, tenggorokan, kemudian sesak napas. Nah, itu semua kalian bisa antisipasi dengan ketika kalian mengalami hal itu, segeralah untuk alihkan pikiran,
tetap fokus, tenang, atur nafas dengan pernapasan perut. Jadi kalian itu harus melatih pernapasan perut. Karena ketika kalian mengalami sesak napas dan kalian bernapas melalui rongga dada, tentu akan membuat kalian merasa sulit atau akan merasa lebih sesak lagi kalau kalian menggunakan pernapasan lewat dada. Jadi kalian itu harus melatih diri melakukan pernapasan dengan pernapasan perut dengan ritme 7-7-7. Jadi kalian menarik nafas dengan 7 detik, kemudian tahan selama 7 detik, kemudian hembuskan lewat mulut selama 7 detik. Ulangi berkali-kali sampai ritme jantung kalian itu mereda, dan akhirnya kalian mengalami kondisi yang lebih baik lagi. Setelah mengalami kondisi yang lebih baik, segeralah untuk makan lagi. Jadi tetap perbaiki pola makan dan pola hidup dan pola pikir. Nah, olahraga yang bisa kalian lakukan untuk melatih pernapasan itu untuk menghindari semuanya, cukup dengan berjalan kaki di pagi hari. Jangan melakukan kegiatan yang berat-berat, misalkan olahraga lari, futsal, bola dan sebagainya. Jadi pagi-pagi itu kalian harus berlatih aja, jalan kaki sekitar 500 meter, sekitar 5 atau lapangan lah, satu kali lapangan itu kalian putar 1 kali atau 2 kali, begitu setiap hari. Jadi kemudian di pagi hari setelah olahraga kalian sarapan. Nah, kemudian selanjutnya anxiety atau cemas berlebih. Jadi perlu kalian ketahui bahwa cemas itu ada pada diri setiap manusia. Cuman cemas pada saya dan kalian semua itu berbeda dari manusia normalnya. Jadi kecemasan kita itu berlebih. Bagi orang yang normal, kecemasan dia itu seperti ini. Misal orang normal itu besok mau ujian. Nah, kecemasannya itu ya cemas karena mau ujian aja. Tapi bagi kita itu kecemasannya itu tidak seperti itu. Jadi kecemasan kita itu suatu hal yang tidak nyata. Suatu hal yang tidak nyata dan tidak jelas dan belum tentu adanya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya cemas ini bermacam-macam sensasinya. Biasanya itu kita ketika mendengar berita kematian, biasakan pengumuman dari masjid, itu secara otomatis biasanya akan menimbulkan rasa takut mati, langsung lemas, langsung merasa keringat dingin, akhirnya asam lambung naik lagi, ya kan. Nah, kemudian takut keluar rumah, takut keluar jauh-jauh, takut di keramaian, takut ngobrol sama orang. Nah, semua itu adalah sensasi dari anxiety. Nah, anxiety sendiri itu terbagi 3. Anxiety sosial, anxiety keseluruhan, dan tingkat yang lebih tinggi itu adalah panic attack. Nah, anxiety sosial itu kecemasan ketika kita berada di tempat yang ramai, ketika kita berinteraksi sama orang, pokoknya kita dalam kondisi yang kondisi secara umum lah. Kemudian anxiety keseluruhan itu kecemasan kita itu berlebih kepada kondisi tubuh kita, kesehatan kita. Misalkan kita sakit pinggang, karena kita punya sakit anxiety, maka sakit pinggang sedikit kita sudah berpikir, wah, saya sudah ginjal ini, saya sudah mau mati ini. Dada berdebar, dada sakit, aduh, saya sudah jantung, saya kena jantung, mati saya ini. Nah, pikiran seperti itu bagi anxiety keseluruhan. Nah, panic attack sendiri itu adalah kondisi di mana kita seperti mau mati, ya. Jadi ketika panic attack itu menyerang, kondisi kita itu seperti ini, nggak tahu harus berbuat apa, nafas pendek, semakin mau bernapas itu malah semakin kosong, dada sesak, keringat dingin, puyeng, keliengan, ulu hati sakit, ya kan. Nah, seperti itu bagi yang pernah mengalami ini pasti tahulah rasanya panic attack itu bagaimana. Nah, itulah yang menyebabkan rasa takut mati, takut keluar rumah, karena adanya rasa trauma yang pernah kita lalui dengan sensasi panic attack ini. Nah, itulah tadi saya membahas semuanya, apa yang harus kalian lakukan, langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Sebenarnya itu kalian harus
bagi saya ya, menurut saya, karena pendapat saya ini berbeda bagi teman-teman yang lain, pemberi motivasi dan yang berbagi pengalaman yang lain itu mengatakan sembuhkan asam lambung agar dulu kemudian anxiety. Tapi bagi saya sebenarnya, bagi saya sih, karena ini berhasil bagi saya, setelah saya sembuh dari anxiety, semua sensasi asam lambung GERD itu terasa biasa-biasa aja bagi saya. Nah sekarang cuma 3 bulan saya sembuh dari anxiety, sekarang saya sudah bisa minum kopi, saya sudah bisa merokok, begadang, bahkan saya begadang sampai subuh lagi, sampai jam 5, kadang malah tembus pagi. Nah, seperti itu, perjalanan jauh pun saya nggak ngaruh. Terkadang asam lambung saya masih sering kumat. Kenapa? Mungkin karena setelah makan, saya begadang, jadi minum kopi, jadi asam lambung saya kumat. Dan sensasinya itu seperti mual, begah, keleyengan, itu kadang masih muncul karena saya kadang lupa makan dan sebagainya. Tapi kalian harus tahu bahwa sensasi itu sudah terasa biasa-biasa saja bagi saya, karena anxiety saya sudah bisa saya taklukkan. Nah itulah tadi saya menyarankan kalian itu lebih fokus ke anxiety kalian. Jadi ketika kalian mengalami kumat asam lambung dengan sensasi yang begitu banyak, nah itu akan terasa lebih biasa-biasa lagi, seperti manusia normal pada umumnya. Jadi semoga penjelasan saya ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan ini saya lakukan karena semata-mata karena betul-betul saya merasakan dulu namanya suatu keterpurukan dalam kondisi yang seperti itu, dengan pekerjaan dan keseharian, dengan kondisi rumah tangga, keluarga, pertemanan. Jadi saya berpikir bahwa semoga apa yang saya lakukan ini, apa yang saya sampaikan ini lebih bermanfaat dan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, bagi saudara-saudaraku semuanya. Nah saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan jika memang ada manfaatnya, jangan lupa dukung channel saya agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai anxiety untuk kedepannya, agar saya bisa membantu kalian itu menaklukkan anxiety, sehingga sensasi apapun yang kalian rasakan terhadap asam lambung dan GERD itu akan terasa biasa-biasa saja, seperti sedia kala, seperti manusia normal pada umumnya. Nah di akhir kata saya ucapkan semoga kita semua dan lindungi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberi kesehatan, dan semua kawan-kawan yang menonton video saya ini diberi kesehatan dan kesembuhan, dan kembali lagi sedia kala normal dalam keseharian. Saya rasa cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.